kita dengarkan keterangan dari wanita dan penjelasan-penjelasan lainnya. Pengakuan wanita yang dinodai oleh pendiri Ponpes Al Zaitun. Pengakuan wanita berhijab dinodai. Diminta untuk saya itu melayani sesuai dengan apa yang diinginkan Panji. Di sana bahasanya samina wa atokna. Mohon maaf, tidak perlu spesifik mungkin. Berapa kali Anda mendapatkan kekerasan seksual tersebut? Tahap awal seminggu bisa 3 kali, kemudian berlanjut 5 hari sekali, dan kemudian 1 minggu sekali. Dan terakhir bulan Agustus awal 2020 saya masih harus melayani Panji. Tampaknya Ponpes Al Zaitun Indramayu terus jadi perbincangan, dan tak ada habisnya. Setelah viral adanya salat saf bercampur di Ponpes Al Zaitun Indramayu saat salat Id, kini satu persatu soal Ponpes Al Zaitun Indramayu tersebut terus terkuak. Selain adanya hal yang tak sesuai syariat Islam, misalnya santri di Ponpes Al Zaitun Indramayu yang azan dengan gerakan. Kemudian, pendiri Ponpes Al Zaitun Indramayu, Panji Gumilang yang menyebut akan menjadikan santri putri sebagai khatib Jumat. Kini, muncul lagi sebuah pengakuan seorang perempuan berhijab yang menyebut pernah dinodai oleh pendiri Ponpes Al Zaitun Indramayu tersebut. Wanita tersebut mengaku pernah dinodai kehormatannya oleh Syekh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu. Al Zaitun Panji Gumilang atas kasus dugaan penistaan agama terus berjalan. Namun Menko Polhukam Mahfud MD meminta BNPT dan Densus 88 mendalami dugaan afiliasi Negara Islam Indonesia NII di tubuh Ponpes Al Zaitun. Menurut Menko Polhukam, pendalaman perlu dilakukan mengingat sejarah awal nama Yayasan Al Zaitun adalah Yayasan NII yang terbentuk berdasarkan ide Kompartemen 9 NII. Jika dalam pendalaman nanti ditemukan adanya tindak pidana khusus seperti terorisme atau pencucian uang, maka pemerintah baru akan mengambil tindakan terhadap Yayasan Al Zaitun ini. Sekarang ini kita fokus pada pidana umumnya, bukan pada radikalisme NII-nya yang sekarang muncul dan sedang ditangani. Nah, kalau itu nanti biar BNPT terus mendalami dan kami akan terus memonitor Pak Riko itu NII itu, karena itu sejarahnya memang tidak bisa disembunyikan. Dulu ya, itu munculnya itu dari ide Kompartemen 9 NII. Tetapi di dalam perkembangannya itu menjadi sekurangnya yang dapat kita lihat fisiknya itu lembaga pendidikan biasa. Tetapi di balik itu yang sedang diselidiki karena dulu memang latar belakangnya di situ, dan itu ada dokumen yayasannya bahwa dulu yayasannya yang namanya itu Yayasan NII. Mungkin nanti akan masuk ke tindak pidana khusus kalau ditemukan. Tindak pidana khusus itu apa? Terorisme, pencucian uang, dan lain-lain. Bagaimana sepak terjang Ponpes Al Zaitun? Untuk membahasnya kami di studio sudah bersama dengan pendiri Al Zaitun Imam Supriyanto, dan kami juga masih menunggu terhubung dengan kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi yang sebelumnya sudah mengonfirmasi untuk hadir secara online di dialog ini. Namun kami masih terus mencoba menghubungi Pak Imam. Bapak bergabung sejak 94 sampai 2007, berarti pendiri, Pak? Iya, saya sebagai salah seorang pendiri didirikan sejak 94 yayasan itu, tapi bergabung dengan NII itu sejak tahun 88 gitu. Jadi memang ini program pendidikan dari NII untuk mendidik anak-anak atau kader-kader NII itu secara formal. Formal artinya mereka ada pada sekolah yang formal dan belajar dengan kurikulum formal. Nah, namun nanti setelah selesai masa pendidikan selama 6 tahun ataupun selama kita buat program One Pipe Education System itu dari tingkat dasar sampai tingkat akhir itu apa selama 20 tahun. Di sana, Pak? Ya, kalau yang dipelajari di sana anak-anak belajar kurikulum formal, kurikulum Departemen Agama, kurikulum Departemen Pendidikan Nasional. Cuma
nanti mereka itu akan di-NII-kan setelah mereka kembali ke daerah masing-masing, yang Tangerang, yang Bekasi, yang Banten dan sebagainya gitu. Jadi mereka tidak diselesaikan di pondok pesantren, tapi nanti diselesaikan ke daerah masing-masing. Kalau di pesantren karena intelijen selama ini membidik kita gitu, artinya mengadakan investigasi atau penyelidikan. Jadi mereka tidak diselesaikan di sekolah, khawatir nanti ketahuan kan dari awal. Jadi nanti penyelesaiannya itu nanti di daerah masing-masing gitu. Apa tugasnya yang sudah lulus di daerah masing-masing? Iya, nanti mereka yang terbaik, ada 1.000 orang terbaik itu akan dijadikan, disekolahkan ke luar negeri dan sebagainya di segala bidang. Nah, nanti mereka spesialisasi pertanian, teknik atau apa. Tapi sudah memang di science. brainwash mereka untuk makar? Ya, ini kan nanti lain lagi caranya gitu, tidak seperti teman-teman yang ngebom dan sebagainya gitu. Ini kan akan masuk ke sistem yang ada, ke eksekutif, ke yudikatif, atau lembaga-lembaga pendidikan yang ada di permukaan, karena memang mereka ini dipersiapkan untuk bisa bergaul di permukaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Karena itu memang tugas wilayah 9 dulu itu cetak atau mencari sumber daya manusia yang unggul begitu. Artinya unggul ya yang diperlukan pada masa-masa sekarang gitu, secara akademis dan secara berkeupayaan. Jadi masuk ke lembaga-lembaga existing, tadi Bapak bilang legislatif, eksekutif, yudikatif. Tujuannya untuk apa, Pak? Ya nanti yang tujuan kita itu akan menjadikan negara Islam. Indonesia ini akan dijadikan negara Islam begitu. Sekarang Panji Gumilang, kalau dia bukan imam NII atau pemimpin negara Islam, Indonesia sudah ditinggalkan oleh pengikutnya gitu. Pengikutnya masih ikut karena dia pimpinan negara Islam Indonesia gitu. Yang sekarang ini pemegang estafeta ke-6 begitu. Oke, jika memang setiap tahunnya sejak tahun 88 sudah berhasil mencetak sumber daya manusia unggul dan memang sudah berhasil ditempatkan di tempat-tempat itu, Pak, tempat-tempat strategis itu? Oh, belum. Kan kemarin kita perhatikan Panji Gumilang itu menempatkan anaknya saja yang namanya Anies Hoirunisa di Golkar, di Demokrat, nah terakhir sekarang di PKB, di P3 dan PKB. Karena saya lihat terakhir, kenapa saya tidak di sana lagi, saya lihat Panji Gumilang itu sudah berubah berpikirnya, sudah interest pribadi, interest kelompok, interest orang-orangnya dia aja yang tidak setuju dengan ide-ide dia, paham-paham dia gusur begitu. Terakhir itu dia kelihatan ingin mengumpulkan kekayaan, kemudian dia kepengen masuk ke dalam sistem Republik Indonesia, NKRI, kemudian dulu kita-kita yang para artinya senior-seniornya lah, 33 orang itu ibaratnya nyebrang Manggi Cukang, atau kita mau nyebrang ketemu jembatan, kita sebagai jembatannya, kita nggak berpikir untuk tampil, nggak punya ambisi apa-apa, hanya mengantarkan anak-anak kita, kader-kader kita untuk jadi masuk di lembaga-lembaga yang tadi disebutkan. Oke, Pak, ada ratusan rekening dan beberapa di antara atas nama Panji Gumilang, itu uang dari mana, Pak? Ya, ini kan sejak saya bongkar keberadaan organisasi ini 2012 terus berlanjut sampai 2015 dan 2020. Mereka itu strukturnya itu tetap yang namanya imam, kemudian dengan menteri dan sebagainya, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Terus dari tingkat gubernur, tingkat kabupaten, tingkat distrik itu membuat sebuah yayasan. Jadi kantor-kantornya itu berbadan hukum yayasan. Nah, tingkat kecamatan sampai tingkat desa ke bawah itu mencari uang dengan kotak, mencari amal gitu. Satu orang dapat 300.000, nanti pembagian hasilnya 20% untuk pencari dana, 80% untuk yang ke atasnya gitu, dibagi ke atas. Jadi rekening itu masing-masing yayasan itu
aksesnya beda-beda. Misalnya Yayasan Tali Kasih Bangsa, Yayasan Rahmatan Lil Alamin, begitu. Kemudian Pak, ada beberapa video yang kemudian hal ini menjadi viral dan jadi rame. Ia mengaku komunis, kemudian imam perempuan, khotib perempuan, kemudian boleh zina asal bayar 2 juta. Itu benar atau enggak sih Pak? Ya itu bisa yang di luar yang zina bayar 2 juta itu artinya bukan zina bayar 2 juta, nggak apa-apa. Dia tetap dihukum, mengakui kesalahannya dihukum. Nanti hukumnya dengan denda uang begitu. Dan yang namanya apa yang terjadi sekarang ini, imam perempuan nyanyi lagu-lagu Israel, itu ulahnya Panji Gumilang aja itu. Apa tujuannya Pak? Ya tujuannya itu untuk mencari simpati nanti dapat dana. Mazhab Soekarno, ternyata dari pengikut Soekarno dia nggak dapat simpati. Nanti apa lagi? Nah terakhir Israel, tujuannya sekarang kan Al-Zaitun lagi kesulitan dana, pinjam uang di bank belum bisa kembalikan, bahkan ada yang sebentar lagi dilelang gitu. Dia lagi cari dana sebetulnya gitu.